Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, video pembelajaran biologi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang pembahasan soal ujian guru biologi PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja nomor 31 sampai 40. Disimak baik-baik ya. Nomor 31, Avertebrata memiliki ciri yang membedakannya dengan vertebrata, yaitu pilihan gandanya: A. Tubuh tersusun atas sel, B. Hidup secara heterotrof, C. Tidak memiliki penguat di punggung, D. Tidak memiliki tulang belakang, yang E. Bernafas menggunakan trakea. A artinya tidak, vertebrae artinya tulang belakang. Jadi, avertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang. Maka untuk nomor 31 ini jawabannya yang D, tidak mempunyai tulang belakang. Oke, kita ke nomor 32. Salah satu contoh hewan vertebrata adalah mamalia, hewan menyusui. Kelompok hewan ini berbeda dari kelompok hewan vertebrata lainnya karena memiliki ciri khas, yaitu pilihan gandanya: A. Memiliki tulang belakang, B. Memerlukan makanan, C. Memiliki 4 buah kaki, yang D. Tubuhnya ditumbuhi oleh rambut, yang E. Tidak dapat terbang. Oke, kita bahas ya nomor ini ya. Mamalia berasal dari kata glandula mamae yang artinya kelenjar susu. Ciri khas dari mamalia adalah selain memiliki kelenjar susu, juga tubuhnya ditutupi oleh rambut. Maka nomor 32 jawabannya yang D. Oke, kita bahas nomor 33. Seorang siswa ingin memastikan apakah umbi yang ditemukan di ladang itu adalah umbi akar ataukah umbi batang. Dia mencoba menanam umbi di tanah. Kemudian setelah beberapa lama, dia memutuskan bahwa umbi itu termasuk umbi batang. Analisis apa yang digunakan oleh siswa itu untuk menentukan jenis umbi tersebut? Pilihan gandanya adalah yang A. Tumbuhnya tunas pada umbi tersebut, B. Umbi berubah warna menjadi hijau, C. Terbentuknya buku pada umbi, D. Umbi tidak mengalami perubahan, E. Terbentuk ruas pada umbi. Berdasarkan dari soal, suatu umbi dikatakan umbi batang jika menunjukkan karakteristik yang sama dengan batang. Ciri batang adalah berwas-was, ditandainya dengan tumbuhnya tunas. Jadi, ketika umbi bertunas, maka siswa dapat menentukan kalau umbi tersebut adalah umbi batang. Jadi, nomor 33 ini jawabannya adalah A. Tumbuhnya tunas pada umbi batang tersebut. Nomor 34. Seorang siswa mengamati struktur jaringan batang melalui pengamatan irisan melintang batang. Dia segera dapat menyimpulkan bahwa irisan batang tersebut adalah irisan batang dikotil. Berikut ini adalah alasan yang digunakan siswa
untuk menetapkan bahwa potongan batang itu dikotil dan bukan monokotil. Pilihan gandanya yang A, adanya susunan ikatan pembuluh yang tersusun teratur. B, ada percabangan pada batang. Yang C, adanya sel-sel parenkim yang menyusun empulur. Yang D, adanya pembuluh kulit kayu. Yang E, adanya kambium di antara pembuluh kayu dan kulit kayu. Nah, kita bisa melihat ya dari gambar bahwa susunan yang teratur berdasarkan gambar di samping yang susunannya teratur karena adanya kambium adalah penampang melintang batang dikotil. Jadi yang sebelah kanan. Maka nomor 34 jawabannya A, adanya susunan ikatan pembuluh yang tersusun teratur. Oke, kita bahas nomor 35. Struktur selalu berhubungan dengan fungsi. Struktur daun yang mendukung fungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis adalah sebagai berikut. 1. Bentuknya tipis. Yang 2, terdapat lapisan palisade jaringan tiang yang mengandung banyak klorofil. Yang ketiga, jaringan palisade lebih banyak dijumpai di lapisan atas daun. Yang keempat, terdapat stoma untuk keluar masuknya gas. Pilihan gandanya yang A, jawaban 1, 2, 3, dan 4 benar. Pilihan yang B, jawaban 1, 2, dan 3 benar. Jawaban C, jawaban 1 dan benar. D, jawaban 3 benar. Yang E, jawaban 2 saja yang benar. Untuk mendukung fungsi fotosintesis, daun berbentuk tipis agar mudah ditembus cahaya matahari. Di bagian atas daun terdapat lapisan yang mengandung banyak kloroplas atau klorofil yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Terdapatnya stomata atau mulut daun untuk memasukkan air dan karbon dioksida ke dalam daun. Jadi nomor 35 jawabannya adalah yang A, jawaban 1, 2, 3, dan 4 benar. Oke, kita bahas nomor 36. Struktur sel tumbuhan berbeda dengan struktur sel tumbuhan. Perbedaan tersebut meliputi keberadaan, ini maksudnya adalah perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan ya. Mohon maaf. Pilihan gandanya yang A adalah kloroplas dan dinding sel, yang B membran sel dan mesosom, yang C sentriol dan mitokondria, yang D kompleks Golgi dan retikulum endoplasma, dan E adalah vakuola dan sentromer. Jadi perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan mendasarkan ya, perbedaan mendasar sel tumbuhan dan sel hewan terletak pada sel tumbuhan memiliki kloroplas sebagai tempat fotosintesis dan dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki keduanya, kloroplas dan dinding sel. Tetapi sementara sel hewan memiliki sentriol dan sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memilikinya. Jadi untuk nomor 36 ini jawabannya adalah yang A, kloroplas dan dinding sel. Oke, kita bahas nomor 37.
Perhatikan gambar berikut. Di sini adalah gambar perkecambahan. Pada gambar perkembangan tumbuhan tampak karakteristik yang mendukung bahwa kecambah tumbuhan yang berkembang tersebut adalah dikotil. Adalah 1. Daun bertulang menyirip, yang 2. Warna daun hijau, 3. Akar tunggang, 4. Keping biji 2. Pilihan gandanya yang A 1, 2, 3, 4, yang B 2, 3, 4, yang C 3 dan 4, yang D 1 dan 2, yang E 1 saja yang benar. Nah, kita lihat ya, di soal adalah yang ditanyakan dikotil. Ciri dikotil yang pertama, tulang daun menyirip, akar tunggang, biji berkeping 2, warna daun hijau. Maka untuk nomor 37 ini jawabannya adalah yang A 1, 2, 3, dan 4 benar. Oke, kita bahas nomor 38. Hewan tidak mampu membuat makanan sendiri atau autotrof. Hal ini terjadi karena sel hewan tidak memiliki organel penunjang, yaitu pilihan gandanya adalah yang A membran sel, yang B dinding sel, yang C mitokondria, yang D kloroplas, dan yang E vakuola makanan. Berdasarkan dari soal, kita bisa melihat bahwa hewan termasuk organisme heterotrof, artinya organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri, dalam arti tidak dapat melakukan fotosintesis, karena hewan tidak memiliki organel yaitu yang untuk fotosintesis, yaitu kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis. Jadi untuk nomor 38 jawabannya adalah yang D, kloroplas. Oke, kita akan bahas nomor 39. Akson dan dendrit membentuk anyaman benang saraf sehingga dapat terhubung minimal 2 sel saraf. Daerah tempat terjadinya hubungan benang saraf ini adalah di pilihan gandanya adalah yang A akson, B neuron, C sinapsis, yang D selubung mielin, dan yang E nodus Ranvier. Oke, kita lihat gambar dari sel saraf ya, di mana jalannya impuls atau rangsang itu rangsang diterima oleh dendrit, kemudian ke badan sel, kemudian diteruskan ke neurit atau akson. Antara akson 1 dengan akson yang lainnya dihubungkan oleh sinapsis. Jadi jawaban nomor 39 adalah C, sinapsis. Oke, kita bahas nomor 40. Tulang dapat bertumbuh membesar karena sel-selnya mendapat makanan melalui lapisan luar tulang yang disebut apa? Pilihan ganda untuk nomor 40 adalah A sistem Haffers, yang B lapisan periosteum, yang C sel-sel tulang, yang D osteoblas, dan yang E osteoklas. Pembahasan dari nomor 40, jaringan tulang tetap hidup dan berkembang, bertumbuh karena adanya lapisan periosteum. Pada penderita polio, virus menyerang lapisan periosteum sehingga tulang menyusut dan tidak bisa berkembang. Jadi nomor 40 ini jawabannya adalah yang B, lapisan periosteum. Oke, demikian tadi pembahasan ujian guru biologi PPPK nomor 31 sampai nomor 40. Selanjutnya kita akan membahas soal ujian guru biologi PPPK nomor selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.